Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wal istijabati du'a wal syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadzal majlis li ta'allumid diniyati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nurul Falah yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya juala. Saat ini kita hadir kembali untuk melanjutkan ta'lim pembelajaran tentang fikih, dan kita membahas tentang fikih ibadah. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah dan mutabaah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah syukur ya, ini tanggal 19 Nurul Falah sudah mulai pengajian. 2 pekan yang lalu pun saya SMS sama Ustaz ya, beliau ngurus bahwa kapan mulai pengajiannya. Masih suasana lebaran, jadi ya Sabtu depan, maksudnya Sabtu ini. Saya nanyakan karena ya untuk kepastian gitu ya. Soalnya masih banyak juga masjid-masjid yang belum memulai. Bahkan habis Syawalnya. Ya, di Syawal ini baru tanggal 19 kan? Nah, Syawal ini. Jadi pokoknya habis dulu bulan Syawal baru mulai lagi. Karena masih ada jamaahnya yang berguyur melaksanakan puasa Syawal ya. Banyak masjidnya ya. Jadi kalau Nurul Falah termasuk yang cepat ya. Cepat langsung baru tanggal 19 Syawal ya, minggu ketiga ini kan. Ya langsung ya melanjutkan taklim. Mungkin saja ada di antara Bapak Ibu yang masih ya, maka maksud saya itu masih belum Syawal, belum selesai ya. Saya baru 4 hari. Saya baru 3 hari ya, akan gitu ya. Tadi kami bapak-bapak ada acara halal bihalal itu di Masjid Agung ya. Seluruh pengurus yayasan, pengurus pembina, dewan pembina, kemudian para kiai, para habaib, para ustadz ya, yang tergabung di takmir Masjid Agung Palembang tadi berhalal bihalal. Ya, ada pas makan tuh ya, pas makan siang
pakai hidangan. Ada yang bawa kantong plastik. Ya, aku tidak ada makan katanya. Ini ku bawa untuk nanti bubuko. Jadi di antara mereka masih ada yang belum 6 hari puasa Syawal, ya. Aku baru dapat 3 hari ini. Ada yang baru dapat 4 hari ini, gitu ya. Jadi ya karena makannya banyak berlimpah, jadi dibungkus baik pakai kantong asoy. Jadi sekalian saya hormati, jadi wajar saja ya. Ada masjid-masjid yang belum memulai karena jamaahnya mungkin ada yang masih melaksanakan puasa Syawal. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya sebagai pribadi juga karena masih baru 19 hari berlalu kita beridul fitri, maka saya pribadi juga mengucapkan ya minal aidin wal faizin ja'alanallahu wa iyyakum ajmain taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan suasana momen Idul Fitri kita manfaatkan untuk saling memberi maaf. Wal afina 'anin nas, memberi maaf. Ya, ada ulama yang bijak memberikan tuturan yang indah. Yang namanya meminta itu hina. Ya, tetapi lain dengan meminta maaf. Ya. Sekali lagi, yang namanya meminta-minta itu perbuatan yang hina. Kecuali meminta maaf. Karena meminta maaf itu adalah bagian dari akhlak yang tawadhu. Maka kalimat mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf itu kan meminta maaf. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya, artinya meminta maaf. Ya. Tidak hina kalau meminta maaf. Tapi kalau meminta-minta hina, tapi kecuali meminta maaf. Ya, tentu dibandingkan dengan memberi maaf itu lebih utama. Ya. Tapi lebih duluanlah meminta maaf. Kalau sudah dipinta maaf, tentu kita akan memberi maaf. Itu namanya saling bermaaf-maafan. Yang lebih identik adalah silaturahim. Ya, mempererat kembali tali silaturahim. Ada yang populer di kita namanya halal bihalal. Ya, sebenarnya frase kalimat ya yang benar adalah al halalu bil halali. Atau paling tidak halal bil halal ya. Tapi karena sudah menjadi bahasa baku kita ya tidak masalah. Ya halal bihalal. Maksudnya saling halal menghalalkan. Ada perkataan, perbuatan yang dianggap haram, mencela, mencibir, menghina, itu kan haram. Nah, dengan momen Idul Fitri minta dihalalkan, maka muncul halal bihalal. Orang Arab sendiri nggak kenal apa dia halal bihalal. Yang kenal adalah silaturahim. Jadi punya kitonian halal bihalal ya. Kalau cari di internet, di artikel, memulai kata halal bihalal itu dari Masjid Kauman Yogyakarta ya. Jadi Masjid Kauman Jogja pertama kali. Habis selesai Idul Fitri ya, yuk kita ngadakan kalau saling kunjung ya boleh juga saling kunjung, tapi sehari-harian dah sudah ya. Kita ajakan selain kunjung mengunjungi, kita kumpul baik nanti di halaman masjid dan di masjid ini. Ya, kita temukan seluruh anggota masyarakat, ya mungkin saja ada yang non muslim, ya kita siapkan di halaman masjid biar tidak masuk masjid kan, gitu. Buatkan tenda. Maka di samping buat tenda juga buat banner spanduk, ya. Kalau zaman sekarang kan spanduknya canggih, ya mau spanduk ukuran berapa puluh meter, berapa lebar, banyak canggih, tinggal ngeprint baik kan. Kalau zaman dulu buat banner itu pakai kertas karton digunting-gunting tempel di lem, ya maju dikit disablon kan gitu ya. Dulu pertama kali ya kertas karton digunting pakai huruf tempelkan pakai lem. Nah, yang remaja-remaja mesinnya kalimat apa yang nak ditulis
Ya, maka salah satu kiainya, ya sudah, kita kan saling menghalalkan. Ya, buat aja lah dengan acara halal bihalal, kita perat tali silaturahim. Nah, sejak itulah muncul kata-kata halal bihalal sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Sejak zaman Belanda sampai sekarang halal bihalal itu dipopuler. Ya, kemarin tuh hari Jumat tuh libur, saya diundang di ranting Muhammadiyah Kebun Bunga, ya, Sukarami. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, momen ini kita manfaatkan untuk berhalal bihalal, saling halal menghalalkan, saling maaf memaafkan. Demikian Ibu Bapak ya. Dan ini masih mumpung momennya paling indah. Baik Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pertemuan kita pada pertemuan terakhir ya kurang lebih 2 minggu seminggu sebelum puasa, itu masih membahas tentang pemulasaraan jenazah atau penyelenggaraan jenazah ya, atau pengurusan jenazah. Saat itu kita sudah masuk kepada mengkafani jenazah, tapi sudah masuk, tapi tidak apa ya, kita ulang beberapa slide ya, tentang tata cara mengkafani jenazah masuknya. Ukuran kain kafan sekalian, ini kita bacakan saja ya sekalian, karena kalau dipraktekkan ya perlu waktu dan kapan waktunya kan gitu. Bapak-bapak tinggal melihat saja ya. Jika lebar tubuhnya 30 cm, nah lebar tubuh kan, bukan panjang, tinggi berarti ya, lebar tubuh dari kiri ya, dari sini ke sana ya, 30 cm, maka lebar kain kafan yang disediakan adalah 10 cm. Jadi dibagi 3, 30 kali 3. Maaf. Sebab nanti akan digabungkan di atas. Nah, gitu ya. Akan digabungkan di atas. Jadi 30 cm. Ukuran tinggi tubuh jenazah ya. Jika tinggi tubuhnya 180 ya, tinggi ya. Ya, tinggi ya. Orang-orang tinggi ambil. Maka panjang kain kafannya ditambah 60 cm. Gitu ya. Jadi kalau 80 tambah 60 ya, 30 cm untuk pocong di atas kepala ya, 30 cm untuk di bawah kaki ya. Kalau di atas kepala namanya pocong, kalau di bawah kaki apa namanya? Picing. Picing. Pocong dan picing, pacang atau pancang, maka ada yang pancang di bawah ya, pocong dan pacang. Itu, tapi yang paling populer pocong ya. Nah, yang terkenalnya untuk ya, jadi tambah 30 cm di atas, 30 cm di bawah, jadi tambahkan aja ya. Kalau tinggi badannya ya, perempuan rata-rata misalnya ya ada 150, 160 perempuan ya, 160, 170 ya. Itu tambahkan saja lebarnya berapa. Ya, kenapa begini sekalian? Lihat lain orang lain pula ukurannya. Kan ada bapak-bapak yang gendut, udah gendut buncit ya. Ada ibu-ibu pendek tapi lebar. Ada yang yang buncit itu makan kain, Pak. Yang buncit itu makan kain. Sudah gemuk buncit. Ya, mungkin kebiasaan dia habis makan kenyang tidur. Ya. Biasanya harus makan kenyang tuh olahraga kan, dia terbakar tuh apa tuh namanya tuh karbohidratnya itu kan. Tuh, ini malah tidur buncit. Ibu-ibu juga, apalagi kalau maaf ya lihat ya
bukan kita memperhatikan postur tubuh orang-orang barat Turki gitu ya. Ya Allah, alangkah besak-besak badan gitu ya. Sehingga ya banyak juga apa tuh petuah petitih itu kan ya harus rajin olahraga biar tubuhnya langsing. Jadi sekali lagi sekalian, yang besar badannya itu memakan kain kapan yang cukup besar. Ya, kain ihram itu cukup itu. Tapi biasa kain ihram itu dijadikan pelapis luar. Ya, pelapis luarnya. Udah kain kapan, baru kain luarnya paling luar itu ihram. Ya. Jika tinggi tubuhnya 150, maka panjang kain kapannya tambah 50. Semakin pendek ya nggak sama, nanti kepanjangan pocong. Ya, tinggi badannya 150, dilebihkan 60, wah kepanjangan, mubazir. Ya, nanti pas sisa pocong ke atasnya panjang. Ya, 50 saja. Kalau tinggi tubuhnya 120 cm, maka panjang kainnya ditambah 40 cm. Terus gitu ya, dikurangi 10 kali 10. Jika tubuhnya 90 cm, maka panjang kain kapannya ditambah 30 cm. Terus tambahan bagian atas kepalanya dan bagian bawahnya. Di bawah kaki itu ada nanti diikat. Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian, gambaran memang seperti itu. Ya, ya selama di dunia saja mungkin kain kapannya itu buruk. Tetapi tatkala dia berbangkit ya begitulah, gitu ya. Maka orang yang sedang berihram haji, berihram umroh itu latihan mati sebenarnya. Ingat loh, sebanyak pun harta kamu banyak, tatkala mati kain itulah yang dibawa kuburan tuh. Ya, jas yang harga 5 juta tinggal, gitu ya. Baju yang mahal-mahal tuh tinggal, yang dipakai yang masuk ke kuburan itulah ya. Bahkan ada satu riwayat hadis ya, orang yang meninggal sedang memakai ihram haji, ihram umroh, meninggal, maka waktu nanti berbangkitnya itulah dalam keadaan seperti pakaian ihram, sehingga menjadi saksi dia sedang berhaji. Orang yang meninggalnya sedang perang, ya, maka dia tidak dibungkus kain kafan, baju yang berlumuran darah itulah yang dikuburkan. Nanti waktu dia berbangkit seperti itulah, ya, maksudnya menjadi saksi bahwa dia matinya syahid. Nah, ya, maka ya selanjutnya ya bersalin dengan tentu pakaian yang indah-indah, gitu ya, Pak Ibu sekalian. Tuh. Lanjut Pak ya, tata caranya jenazah laki-laki, contoh seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina, pernah mengkafani mayit, ya, dikafani, bukan kufina, mengkafani. Waktu Nabi SAW meninggal, dikafani jasadnya fi salasati aswabin, dengan 7 lapis kain kafan, gitu ya. Kenapa sih kok 3 lapis harus apa? Maksudnya biar tidak transparan, ya. Ulama di sini berpendapat lain. Ya kalau ada 1 lapis kainnya tebal misalnya kan, ya, mumpuni dan cukup terjaga auratnya, gitu ya, tidak masalah. Ini batas kesempurnaan, gitu ya. 3 helai kain kafan. Yamaniyati, ya, biyadin, dengan berwarna putih. Sahuliyah min kursufin, ya. Kemudian yang putih bersih, gitu ya. Sahuliyah min kursufin, dengan kain yang putih bersih kayak berbulu dari kapas, ya.
Ya terkenal ya. Bapak-bapak ada yang pernah ihram umroh ya. Rata-rata kain ihram itu berbulu. Canduk, nah, canduk ya. Bukan kain yang seperti kita ratau gitu. Nah, itu maksudnya ya sahulia min kursuf. Ya, berwarna putih dan kemudian berbulu seperti kapas. Kita putih. Laisa fihinna komis. Beliau dibalut ya dengan tanpa ada baju dan serban padanya. Dibalut tanpa baju dan serban. Laisa fihinna komisun wala imamah. Imamah itu serban. Kadang-kadang serban kita nih Pak nih. Ini. Kalau ini kan aksesoris sholat ya. Cuman cara memakainya beda-beda. Ya. Kalau kita di Indonesia umumnya begini, kadang di segitiga diginikan. Nah kalau orang Arab dikeataskan supaya tidak terbang pakai eagle, nah, kan gitu. Nah itu pakai serban itu kalau diterapkan kepada orang yang meninggal itu boleh, gitu ya. Sudah kasih baju dalam dipakaikan serban, ya. Nah serban itu ya seperti inilah di pundak. Nah, boleh juga dikeataskan, gitu kan. Ini aksesoris, gitu ya. Itu nah serban kita nih. Cara nyimpannya aja, ya, yang beda dengan orang-orang Mekah, orang-orang Arab. Jadi sekali lagi ini bukan pakaian pokok sholat ibadah bukan, tapi aksesoris. Ya kalau zaman dulu kan kopiah haji sangat jarang, susah, atau belum ada pabriknya katakan. Maka serban itulah ke atas. Tapi kalau sedang ke arah atas itu simpan di atas ke sini kan sedang sholat ada angin. Di sana kan anginnya luas, cepat, kencang gitu kan. Maka supaya tidak berubah pakai eagle sih. Eagle dari kata akal untuk menutupi kepala, akal ada di kepala kan begitu. Nah itu boleh. Jadi aksesoris sedang soleh, ya. Tapi jarang, tidak ada, ya. Boleh katakan tidak. Nah, Nabi pun tidak. Nah, sekali lagi, tatkala di antara kita ada yang berpesan, misalnya, ya, serban yang pernah Bapak bawa sholat, serban yang pernah Bapak bawa untuk haji atau umroh, dan kain ihram yang pernah Bapak bawa untuk berhaji berihram umroh, tolong nanti dibungkuskan ke kain kapan Bapak. Misalnya ada wasiat begitu, pasangkan, ya pakaikan, gitu ya. Baik sekalian, tidak ada apa-apa, Nabi juga tidak, ya. Nah, ini bapak-bapak ini sedang praktek ya. Sedang praktek, tidak sedang meninggal nian ini. Cuman di kamera kan kira gitu ya. Makanya ada yang tertawa kan. Nah, dia ada praktek nih. Cara mempersiapkan tali pengikat kain. Panjang tali pengikat disesuaikan dengan lebar tubuh dan ukuran kain kafan. Ya, biar tidak nyambung-nyambung. Ya talinya ya dari kain kafan tuh disobek-sobek. Biasanya ya ada yang pakai khusus tali kain kapan ya ada, namanya di Jawa Barat namanya tali kur. Tali kur itu tali dari kain yang didesain kayak tambang dadung gitu ya, kayak tambang dari sabut kelapo itu ya ada ya. Tapi rata-rata kain kapan itu disobek-sobek jadi tali. Misalnya 60 cm maka panjangnya 180 ya. Ukuran tubuhnya ditambahkan 60 kali 3 berapa? 6 kali 3 12. Nah lebihnya itu kan untuk ditalikan. Talinya bukan simbol mati, sabit dari tali yang nanti di udara. Nah, nanti sudah di liang lahat kan dibuka, tapi bukan dibukannya bukan apa, buka aja dibuka. Nah, kan gitu ya. Jadi jangan simbol mati, simpul mati, tapi simpulnya hidup, tinggal di udara aja nanti. Persiapkan sebanyak 7 tali pengikat,
Ya, itu lengkap Pak. Ya, satu di atas kepala, satu di bawah kaki, dua. Yang limanya di tengah. Ya, bisa jadi di dada, kemudian di perut, ya, kemudian di pinggang, pinggul, ya, kemudian di paha dan di betis. 5. Ya, untuk di atas kepala, yang satu lagi di bawah kaki. Ya, 5-nya pas di dada sini, ya, jangan di leher, pas leher dikebut seolah-olah dia pas di dada bagian atas, kemudian di dada bagian bawah perut 2, ya, kemudian di pinggang 3, ya, kemudian di paha 4, ya, kemudian di betis 5, ya. Sekali yang 2-nya atas dan bawah, ya. Talinya boleh dipintal-pintal, ya, letakkan jarak sama di atas usungan jenazah. Bapak-bapak 2 cara, ya. Pertama, ya, tali dulu di keranda, tapi jarang yang ini, ya, di keranda tali. 1, 2, 3, di keranda nih langsung, ya. Jadi keranda, kemudian ditaruh kain kapannya, dihelai, baru taruh jenazahnya, kan begitu. Tapi kita rata-rata belum ke keranda, biasanya dibungkus di kapalinya di ruangan. Itu yang kedua biasanya, ya. Atau teknik yang kedua, skema yang kedua, siapkan panjang-panjang 7, terus kain kapan 3 helai, baru ditaruh jenazahnya, ya, gitu. Udah selesai di segala macam, dibungkus, baru masuk ke keranda. Tuh yang kedua tuh teknisnya begitu. Itu yang paling banyak dipakai di kita. Ada langsung ke keranda, dibungkusnya di keranda, ya, seperti di Mekah, gitu ya. Rata-rata itu sedang dimandikan di atas tempat tidur rumah sakit, itu langsung sudah siapkan, ya. Mereka cepat sekali, ya, profesional sekali, ya, memandikannya pun profesional, tempat-tempatnya khusus, gitu ya. Ini bukan Nurul Falah Pak, Nurul Aisyah, ya. Kita nanti hapus saja. Cara mempersiapkan kain kapan. 3 helai kain diletakkan sama rata di atas tali pengikat. Tadi udah tali pengikat sudah 7 macam, ya. Nah, udah letakkan, kemudian letakkanlah kain kapannya. Nah, ini yang pertama tadi sudah saya ceritakan, di atas usungan jenazah, ya, di atas usungan jenazah, di atas keranda mayat, nah, kan gitu ya. Kita rata-rata di atas tikar. Ya, nah, ini sisakan bagian bawah kepala, bawah kaki, dan di atas kepala. Itu artinya tidak, jadi si tali pengikatnya tidak ketiduin, ya. Pokoknya diperkirakan di atas kepala, nah, ya. Nanti kan kain dengan panjang 100 cm, lebar 25 cm, untuk mayat berukuran lebar dewasa, ya. 60 cm, tinggi 180, tinggi panjang pula, tinggi, ya. Potonglah dari atas dan dari bawah sehingga berbentuknya seperti popok bayi. Ya, zaman dulu ibu-ibu, bapak-bapak kita pakai popok bayi, ya. Sekarang jarang, ya, sudah digantikan dengan pampers dengan berbagai macam kualitas yang bagus, terjamin, ya. Kalau zaman dulu tuh, nah, kapan tidur punya bayi itu, kawan pagi-pagi pasti mandi tulah, karena basah sana basah situ, ya, karena bayi itu banyak ngumpul, ya, ngumpul sama emak bapaknya pagi-pagi tuh, gitulah. Sekarang zaman canggih, ya, banyak pampers, tuh. Jadi langsung ganti aja, kan gitu ya. Nah, kita bayangkan waktu zaman dulu pakai popok. Nah, apakah boleh nanti popok ya, orang yang meninggal itu diganti dengan pampers saja? Tak usah, ya. Sekarang kan zaman canggih, Ustaz, kita pakai popok ya, seperti bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sakit apa yang galak kencing terus tuh Pak, prostat, ya, yang kencing terus kan. Nah, bapak-bapak bisa dipakai kalau kita sudah uzur syar'i, ya, mau wudhu karena sudah sakit prostat, dapat apa Pak, sholat sampai keluar air kencing terus.
Yang penting wudu, sudah wudu pasanglah pempes, sholatlah, kan gitu ya. Kalau seandainya nanti tekel kencing, tidak mau kencing pun kencing, batal lagi, wudu lagi, dah sudah nanti. Nah, itu termasuk kategori darurat, penyakit, tak apa. Ya, berwudulah, pakailah pempes, sholatlah. Sedang sholat terasa keluar, tidak apa-apa, lanjutkan. Nah, kan gitu. Tapi hanya berlaku sekali sholat. Untuk sholat berikutnya, sholat wajib yang berikutnya, nah itu ganti lagi pempesnya. Itu sehingga ya tidak sulit lah zaman sekarang gitu ya. Sekarang zaman canggih. Termasuk orang yang berhaji gitu ya, rata-rata memang sudah sepuh banyak ya. Sepuh. Jadi sudah banyak yang bawa pempes. Banyaknya Pak Haji. Nah, Pak, kok banyaknya bawa pempesnya? Untuk persediaan, jangan khawatir, cukupnya baik. Nanti di sana banyak, ya, banyak jualan. Ya. Cara mempersiapkan kain lanjut, letakkan bapak-bapak tatkala memakai pempes popok tuh, kayak popok tadi, tetap aurat utamanya dijaga. Maka ada orang yang berfungsi memang nutup aurat. Ya, di samping orang yang memakaikan popok tadi, ya, dan termasuk juga baju kurungnya, kan gitu ya. Tidak pakai baju kurung tidak apa-apa, bapak-bapak, ya. Tapi popok itu disunnah, ya. Langsung aja dibungkus, tidak kain lain boleh, ya. Tapi bagusnya kain popok itu dalaman. Baju kurung itu kayak baju kurung. Ya, baju kurung tuh tidak dijahit rapi, enggak. Ya, ya. Sebelum dibungkus tentu dikasih wewangian. Tiap sendi-sendi dikasih wewangian. Ditempelkan ke kapur barus ya, ditempelkan ke kapas. Ya, tempelkan di setiap sendi-sendi. Sunnahnya begitu. Cara memakaikan kain penutup auratnya. Pindahkan jenazah, kemudian bubuhi tubuh mayit dengan wangian atau sejenisnya. Bubuhi anggota-anggota sujud. Anggota sujud dikasih hidung, ya. Kemudian lutut, kaki itu dikasih dibumbuhi itu, ya. Bumbuhi dan kapur barus yang sudah lembut. Itu kan banyak jualannya tuh. Tuh, ada kapur barus yang masih gelondongan, bulat-bulat, itu dirembukan dulu lah, diamburkan, kan gitu ya. Sediakan kapas yang diberi wangian dan letakkan dilipat-lipatan tubuh seperti ketiak dan lain sebagainya. Ya, termasuk di bagian ya kemaluan dia, ya. Letakkan kedua tangan sejajar dengan sisi tubuh, lalu ikatlah kain penutup sebagaimana memupuk bayi, dimulai dari sebelah kanan dan ikatlah dengan baik. Nah, seperti sekalian, ingat posisi tangannya seperti kita sedang sholat, ya, supaya tidak berubah lagi, ya dikebat, ya, udah dibumbui sini, kesinikan, kebetlah, kebet dalam ya sederhana, tidak terlalu kencang, ya. Yang penting tidak berubah selagi digerak-gerakan, selagi dibawa. Ya. Cara membalut kain kafan. Mulailah dengan melipat lembar pertama kain kafan sebelah kanan di atas, sekalian. Bukan ujung dengan ujung, yang paling dari perut ke atas diputarnya ke sini, ya. Yang dari perut ke bawah diputarnya ke sini, berbalik ya. Tidak apa-apa. Nanti ada agak sedikit ngomongnya. Jadi jangan ke sana semua. Ya, dari perut ke atas ke sana atau kebalikannya ke sini kan. Nah, yang ini ke sini. Terus sampai ke bawah. Baru dikebet. Ya, itu. Itu tidak dalam hadis seperti itu. Itu secara logika. Jadi bersilangan. Ya, sama-sama ke depan gitu, sama-sama tidak apa-apa juga, ya. Tapi bagusnya disilang seperti itu, ya.
Cara mengikat tali pengikat. Mulailah dengan mengikat tali bagian atas kepala mayit. Dan sisa kain bagian atas yang lebih itu dilipat ke wajahnya. Lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Bapak-bapak bisa bayangkan ya. Yang sisa, ini kepala nih. Ini sisa di sini. Ya, ada kain sisa ke sini. Kebetlah di sini. Sudah kebet di sini, dibudar sini, dikebet lagi di sini. Jadi kain kapannya diputar lagi dibalik, dikebetkan lagi. Apa sih kok begitu? Kalau berlebih panjang tas sisanya. Jangan ngopai begitu. Diputar lagi, dikebetkan lagi. Itu maksudnya. Ya. Kalau seandainya satu kali kebetan ke atasnya sudah ngepas dapat. Ya. Begitu juga yang di bawahnya. Ya. Kemudian ikatlah tali bagian bawah kaki dan sisa kain kapan bagian bawah yang lebih itu dilipat ke kakinya. Lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Sama dengan yang di atas tadi. Yang dari kebet ada kelebihannya. Jangan dibiarkan terjuntai maksudnya. Diputarkan lagi, dikebetkan lagi sampai ke kepalanya. Gitu ya. Seperti itu. Setelah itu ikatlah kelima tali yang lain, yang di tengah tadi yang kita sebutkan, ya, yang 5 tadi dengan jarak yang sama rata. Dan perlu diperhatikan mengikat tali tersebut jangan terlalu kencang dan usahakan ikatannya terletak di sisi sebelah kiri tubuh, dengan di tengah-tengah, ya, di sisi kiri, ya. Nanti pas mau dimiringkan, diudar pas, lepas, lepas, lepas. Yang pas di kepala tadi, yang sudah terlihat tadi, lepas. Pas kepalanya, pas di wajahnya, buka. Nah, kayak terbayang ya? Pas ditempelkan ke dinding tanah. Nah, jadi si hidungnya mencium tanah. Itu ya. Wah, ternyata dindingnya gini, kepala sini ditambahi tanah. Kayak nggak dibulet-bulet ya. Pokoknya si hidungnya nyium tanah. Nah, gitu ya. Nah, yang lain dibuka-buka-buka. Itu nanti di kuburan. Ya, seperti itu. Nah, mengkapai jenazah wanita sama seperti tadi, ya. Jenazah wanita dibaut dengan 5 kain kafan. Ada tambahannya 3. Ya, dari 3 laki-laki, perempuan ditambah lagi 5. Untuk apa dibedakan? Untuk sedikit menutupi lekuk-lekuk tubuhnya. Ya, kalau terlalu tipis cuma 3 helai nanti terlalu transparan. Kalau 5 helai, nah agak lumayan lah. Jadi 5 helai itu ya. Itu tujuannya Bapak-bapak ya. Jadi lekuk-lekuk tubuhnya itu agak tertutup. Ya. 2 helai kain sebagai baju kurung juga tambahan selain itu. Ya, ada juga 5 tambahan itu menjadi baju kurung seperti jilbab. Bukan jilbab, hijab. Kalau orang Jawa Barat itu pakaian yang panjang ke bawah itu Pak, orang Jawa Barat bilang pakaian padang katanya. Ya, anak sekolah SMA, PGA atau MAN kan baju panjang sampai ke lutut. Nah, itu kan begitu. Baru di dalam itu rok sampai ke bawah. Itu orang Jawa Barat sering bilang itu baju Padang. Nah, gitu ya. Mungkin pertama duluan mendesainnya orang Padang gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi 5 itu sekalian dianjurkan sekali, 2-nya dibuat baju kurung dan baju roknya. Nah, baru 3 tambahan.